KKP kita hari ini di mana kita akan membahas tentang masalah-masalah yang kita lalui. Sebelum itu, di sini saya ingin mengetahui siapa saja yang datang pada kegiatan hari ini. Jadi teman-teman, agar diisi absen kita hari ini. Baiklah teman-teman, dilihat dari absen di sini kita sudah lengkap semua yang berhadir. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan KKP kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, di mana doa saya bawakan dalam ajaran agama Kristen kepada teman-teman yang dengan agama yang lain, berdoa dengan sesuai ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Bapa atas berkat-Mu pada siang hari menjelang sore hari. Ya Bapak, hari ini kami melakukan kegiatan KKP Bapak, di mana kami akan membahas tentang masalah hidup yang kami alami Bapak. Engkau bukakanlah hati kami Bapak, dan Engkau tenangkan kami Bapak, padamaikan hati kami Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang maha kuasa, hanya ini doa kami. Dengan melalui perantara Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Doa selesai. Nah, jadi teman-teman, di sini hari ini kita akan melakukan pertemuan kita hari ini tentang membahas KKP, di mana kita akan membahas tentang masalah-masalah hidup kita. Jadi teman-teman, sebelum kita membahas ini, langkah baiknya saya akan mengucapkan janji atau asas kerahasiaan. Saya Melia Pakbusi dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menjalankan sendiri. Saya ingin nanti yang edit kalian ini. Ini ada konseling kelompok. Kita ke KP kan? Iya. Kita harus ke KP nih. Tanya ini buku nih. Ini ya. Sama. Ini ya. Yang dari awal. Enggak, dari selesai. Baik, sudah selesai. Jadi teman-teman, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Jadi apa sih konseling kelompok ini? Jadi konseling kelompok adalah salah satu bentuk pelayanan yang membantu memecahkan masalah pribadi anggota maupun kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suasana yang hidup, berkembang karena adanya interaksi dan komunikasi antar anggota kelompok. Masalah pribadi adalah kondisi dalam diri seseorang yang tidak diinginkan adanya karena mengganggu pikiran, perasaan, dan mengganggu kehidupan sehari-hari sehingga ingin menghilangkan kondisi tersebut. Adapun teman-teman, tujuan konseling kelompok ini yaitu agar di samping mengentaskan masalah anggota kelompok, ini juga bertujuan untuk mengembangkan aspek kepribadian anggota kelompok yang lain, seperti berani berbicara depan umum, berani menanggapi pendapat orang lain, dan mampu bertenggang rasa. Jadi teman-teman, latar belakang perlunya konseling kelompok ini karena banyaknya masalah yang dialami yang tidak dapat diselesaikan dengan cara sendiri. Jadi cara konseling kelompok ini ada setiap anggota memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat anggota kelompok lain dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok. Jadi di situ teman-teman ada azas-azas konseling kelompok, di mana ada azas kerahasiaan, kekinian, kesukarelaan, keterbukaan, dan kenormatifan. Jadi azas kerahasiaan adalah segala sesuatu yang dibahas atau dibicarakan dalam KKP ini hanya saya sebagai PK dan kawan-kawan atau teman-teman sekalian sebagai anggota kelompok yang tahu apa yang kita bicarakan, dan KKP ini tidak boleh dibicarakan atau diceritakan pada orang lain. Asas kekinian adalah segala sesuatu yang dibahas atau dibicarakan dalam KKP adalah masalah yang sedang kita alami saat ini dan merupakan suatu masalah yang dirasakan, membutuhkan penanganan ataupun bantuan dari konselor, bukan merupakan masalah yang sudah berlalu. Asas keterbukaan. Jadi di asas ini kita diharapkan bisa saling terbuka. Saya sebagai PK dan kalian sebagai anggota kelompok perlu saling terbuka untuk kepentingan pemecahan masalah yang akan kita bahas. Ada azas kesukarelaan, di mana diharapkan kita semua dengan sukarela dan para ragu-ragu atau merasa terpaksa masing-masing menyampaikan masalah yang dihadapi serta mengungkapkan segala fakta, data, dan seluk-beluk permasalahan yang kita hadapi. Dan yang terakhir ada azas kenormatifan. Dalam layanan KKP,
yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Siapa yang mau menyampaikan masalah, ide atau pendapat, silakan tunjukkan. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, langkah baiknya kita melakukan pengakraban diri terlebih dahulu dengan bermain game, di mana gamenya adalah aku suka buah ini karena buah kesukaan dan alasannya. Jadi diharapkan untuk teman-teman sekalian untuk seperti itu. Jadi teman-teman, game pengakraban kita hari ini adalah buah kesukaan dan alasannya. Jika saya contohnya itu, saya Amel, saya suka buah naga karena saya suka. Kenapa sih tidak buat naga? Jaka orang ini kan. Baiklah, saya ulang ya. Jadi contoh teman-teman, saya suka buah mangga karena rasanya manis asam begitu. Jadi agar kita mulai pengakrabannya, kita bermain game dimulai. Saya adalah biru karena rasanya manis. Saya Adel, saya suka buah durian karena enak. Saya Widya, buah kesukaan saya adalah pelang karena rasanya manis. Saya Bella Regina, saya suka buah anggur karena buahnya manis. Saya Zohaira, saya suka buah pepaya karena masa kita serka? Kau betul. Ulang. Saya Wilda Tamba, buah kesukaan saya apel karena apel. Bagus lah Wilda. Keras buat. Saya Wilda Tamba, buah kesukaan saya apel karena apel. Karena kamu loh. Banyak kan yang dimotong di kau. Potong di kau loh banyak. Saya Wilda Tamba, buah kesukaan saya apel karena apel. Terima kasih. Game berakhir, kegiatan KKP berlanjutkan. Nah teman-teman sudah tahu kan setelah saya bacakan tadi bagaimana cara pelaksanaan KKP. Sudah PK. Nah apakah teman-teman sekalian sudah siap untuk melakukan kegiatan kita hari ini? Siap PK. Nah jika dilihat dari kesiapan dan suasana kegiatan ini, sepertinya memang sudah bisa kita mulai. Jadi teman-teman kita harus Jadi teman-teman kita harus menekankan azas-azas KKP yang telah saya bacakan tadi dalam diri kita masing-masing. Sebelum itu, saya di sini akan membacakan janji atau azas kerahasiaan. Saya Amelia Pardosi dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan baik dari klien saya atau dari kegiatan konseling kelompok. Jadi teman-teman di sini kita akan mengungkapkan masalah pribadi masing-masing. Masalah pribadi adalah kondisi dalam diri yang tidak diinginkan adanya karena mengganggu pikiran, perasaan, dan mengganggu kehidupan sehari-hari, sehingga ingin menghilangkan kondisi tersebut. Nah teman-teman, apa sih masalah pribadi yang akhir-akhir ini kalian alami? Yang pertama kepada Wilda, masalah pertemanan. Baiklah. Kepada Zaira, Masalah percintaan. masalah percintaan. Kepada Bella, Masalah keluarga. masalah keluarga. Kepada Widya, Masalah keuangan. masalah keuangan. Kepada Adel, Masalah hidup di masa depan. masalah hidup di masa depan. Kepada Syifa, masalah keluarga. Terakhir nanti kita akan membahas masalah saya, dengan masalah saya itu tentang selalu apalagi pertemanan. Jadi teman-teman, yang pertama sesuai urutan kita akan mengurutkan masalah-masalah siapa yang akan kita bahas duluan. Jadi masalah yang akan kita bahas pertama adalah masalah kehidupan pribadi Zuhaira. Nah Zuhaira, kamu mengalami masalah apa sih akhir-akhir ini? Saya mengalami masalah percintaan. Tapi percintaan saya ini sudah terjadi
bisa aja waktu di rumah tuh, waktu maksudnya waktu di kampung bisa aja ketemu dia gitu. Kayak kok pas-pas ya ketemu ya gitu. Kadang di sini juga sering ketemu, kayak merasa dibuntuti aja sih. Jadi Zuhaira, menurut kamu dari masalah kamu tentang mantan yang gak mau lepas dari kamu ini, menurut kamu faktornya apa sih? Apa ya? Mungkin dia nggak pernah nemuin cinta yang aku kasih ke dia di orang lain. Gitu. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apa sih faktor dari masalah Zuhaira ini? Saya berpendapat PK, Silakan Widya. mungkin faktornya itu mereka tidak menyelesaikan hubungan itu secara baik-baik. Jadi dia merasa hubungan itu masih ada kaitan mereka. Terima kasih PK. Terima kasih Widya. Supaya teman-teman yang lain, apa saja sih yang menyebabkan Zuhaira mengalami masalah ini? Aku nggak melek. Nggak tahu masalah. Bilangnya aja, kok yang nggak tahu kau bilangnya, bilangnya aja. Dia terobsesi atau ceweknya sekarang kurang cantik gitu. Heeh. Banyak loh jawaban. Iya, nggak usah tunjukin, nggak usah mengaku ya. Nggak usah, nanti aja itu. Jadi teman-teman, adakah menurut kalian faktor-faktor lain yang menyebabkan Zuhaira mengalami masalah ini? Berpendapat PK. Silakan Nadel. Mungkin mantannya iri lihat dia sama cowoknya yang sekarang karena dia nggak bisa kayak gitu dahulunya. Terima kasih PK. Terima kasih Adel. Buat teman-teman yang lain, adakah yang ingin berpendapat tentang faktor yang dialami oleh Zuhaira ini? Silakan Wilda. Ceweknya kurang cantik. Baik, terima kasih Wilda. Adakah teman-teman yang ingin berpendapat faktor penyebab dari masalah Zuhaira yang dialami dan sekarang? Mungkin sudah cukup ya. Selanjutnya Zuhaira, menurutmu apa sih dampak yang kamu alami dari masalah kamu ini tentang mantan yang gak mau lepas dari kamu? Apa sih dampaknya buat kamu? Fisik sih, nggak nyaman. Kemana-mana tuh merasa kok ada gitu. Beda kan? Kalau menurut teman-teman sekalian, apa sih dampak yang bakal dialami dia setelah mengalami masalah ini? Yang berpendapat PK, Silakan Widya. mungkin secara mental Zuhaira agak tidak suka melihat dia karena selalu merasa tertutup. Terima kasih PK. Terima kasih Widya. Yang lain teman-teman, Pendapat PK, silakan ada. dampak yang ditimbulkan mungkin kalau cowoknya tahu bisa jadi masalah baru lagi. Terima kasih PK. Nanti menimbulkan masalah baru. Terima kasih ya Adel. Yang lain teman-teman, silakan Wilda. Mira merasa tidak nyaman. Merasa nyaman. Jadi teman-teman, setelah kita mendengarkan masalah serta dampak dan juga faktor dari masalah yang dialami Zuhaira tentang mantan pacarnya yang tidak bisa lepas dari dia merasa terbuntuk selama ini, menurut teman-teman apa sih solusi yang dapat kita berikan kepada Zuhaira ini untuk mengatasi masalah yang dialami dia? Yang berpendapat PK, Silakan dia. mungkin solusinya Zuhaira dengan mantannya berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan apa masalah yang mereka lakukan di terdahulunya. Terima kasih PK. Terima kasih Widya. Yang lain teman-teman? Alah, ini berdua. Mikir ini. Lain-lain nggak pernah mikir berdua. Tadi ada sangkut pautnya sama kawan mantannya kan? Kawan mantan. Iya bukan. Jadi teman-teman ada nggak pendapat yang lain? Ada nggak solusi yang bisa teman-teman berikan kepada permasalahan Zuhaira ini? Pendapat PK. Silakan Adel. Rasa saya PK kayaknya lagi harus ngomong kayak gitu PK, ngomong mantan maunya kayak mana terus kayak mana biar siap. Jadi kayak betul aja akhirnya kayak gitu. Jadi kayak usaha masalah masing-masing, kamu maunya apa gitu. Baru jelasin aku udah punya dia, kamu pun juga udah punya dia gitu. Terima kasih Baik, PK. terima kasih Adel. Adakah pendapat teman-teman yang bisa dapat menjadi solusi untuk permasalahan dari Zuhaira ini? Silakan Bella. Di sini tuh yang bilang si Adel ditumpahkan ke mata ngobrol. Berarti dari intinya inti dari solusi ini adalah
harus jumpa dengan mantan pacar, berbicara empat mata dan berkomunikasi yang baik, menyelesaikan masalah yang dahulu udah pernah mereka lakukan, bagaimana seharusnya penyelesaiannya dan jalan keluar dari masalah mereka ini. Dan juga mereka menjelaskan bahwa mereka sudah saling memiliki pasangan yang lain dan sedang menjalani hubungan yang lain sekarang. Jadi teman-teman, sudah sekian